Oke, makasih banyak Bimukana, insya Allah ketemu lagi nanti. Ya Bang, boleh dicatat dulu nanti pertanyaannya apa saja Bang. Besok-besok naik lagi ke sini ya. Terima kasih ya Bang Abu sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasi memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Abu yang cakep dan manis. Ya, selamat malam. Kayaknya Ustadz ini. Nah, bukan Wih. orang Oh ya, soalnya keren banget topinya, pakaiannya, gitu keren banget, keren Bang Abu. Good. Ke Ibu Mikana ya. Ya silakan Bang. Di layar ditampilkan Yesus Allah Maha Kuasa. Coba tolong jelaskan dulu tentang kalimat yang ada di layar. Baik, terima kasih Abu pertanyaannya. Nah, kenapa di sini saya tulis Yesus Allah yang Maha Kuasa? Karena ada dasarnya di dalam Alkitab. Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 35 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri berfirman bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya, bukan cuma pengakuan. Itulah kenapa saya menyembah Dia sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, begitu Abang. Saya sudah kasih tadi dalilnya ya. Oke, baik. Berarti di situ Allah yang dimaksudkan itu adalah Tuhan. Betul atau salah? Iya, jadi dalam iman Kristen Abang, kata Allah di sini bukan nama, tapi itu gelar atau sesembahan. Nama Allah kami, nama sesembahan kami yaitu Yesus Kristus Abang. Ya, berarti Tuhan ya. Sesembahan itu kan berarti Tuhan. Iya, Yesus Kristus itu Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa yang memberikan penghiburan abadi dan anugerah kepada kita umat manusia. Baik. Berarti Anda membenarkan bahwa Allah di situ yang ditulis di layar ini itu berarti Tuhan. Itu dulu poin yang saya mau dengarkan dari Anda, bahwa Allah yang tertulis di layar ini, di layar handphone ini, itu Allah Yesus Allah Maha Kuasa. Boleh nggak ditulis tuh Allah Yesus Tuhan Maha Kuasa? Bisa nggak? Iya, tapi bisa. Yesus itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, sama aja, Bang. Ya. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa nggak ditulis Yesus Tuhan Maha Kuasa? Kenapa ditulis di layar nih Yesus Allah Maha Kuasa? Ya karena Tuhan Yesusku Allah yang Maha Kuasa, Bang. Ya, nah di sini ini artinya saya bisa berasumsi, artinya mungkin saja, ya, mungkin saja ini memang sengaja untuk menimbulkan apa namanya, menimbulkan reaksi, sengaja memancing untuk memancing reaksi dari umat Islam. Ya, ini menurut saya, artinya boleh saja saya berpendapat. Karena di layar ini ditulis Yesus Allah Maha Kuasa. Ya, yang perlu diketahui, mohon maaf, diketahui oleh saudaraku, ya, sebangsa tanah air dari agama apapun, kami di dalam Islam, ya, memiliki simbol-simbol dan memiliki lambang-lambang yang sangat sakral, termasuklah kosakata Allah. Ya, di dalam Islam kosakata Allah ini sangat sakral dan sangat penting. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa direndahkan. Maka di saat ya saudara kami orang-orang Kristen, ya kan Bu Mikala tidak mau dipanggil Nasrani ya. Jadi saudara-saudaraku di agama apapun, terutama di Kristen, itu membawa kosakata Allah, yaitu hak saudaraku orang Kristen. Cuman di sini maka saya tanyakan tadi, kenapa tidak ditulis saja di situ? Untuk menghindari agar tidak ada gesekan di antara kita sesama anak bangsa Islam dan Kristen, ya. Kalau terus dipaksakan, ya boleh-boleh saja. Yesus Allah Maha Kuasa, ya boleh-boleh saja, itu hak Anda. Tapi di satu sisi kita sebagai anak bangsa, dan mohon maaf, di sini saya selalu memperhatikan live streaming Anda ini, saya selalu memperhatikan, dan mohon maaf, jangan sampai Anda mencoba memframing ataupun coba untuk mempengaruhi. Karena saya Bang Abu, udah cukup ya. Narasinya. Itu kan asumsi Bang Abu.
Kita ini sudah merdeka 79 tahun, Bang. Jangan lagi kami dijajah oleh karena kami memasyurkan meninggikan nama Tuhan Yesus kami, dan kami punya hak, dan saya punya hak menulis Yesus Allah yang Maha Kuasa di sini karena ada dalam kitab saya. Sebelum agama Islam muncul di abad ke-7, orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus, Abang. Jadi ketika saya di sini menulis Yesus Allah yang Maha Kuasa lalu Abang emosi, itu berarti Abang nggak bisa mengendalikan dirimu. Yang ada dalam diri Abang itu hanyalah asumsi, hanyalah ingin menimbulkan asumsi-asumsi liar, sehingga Abang sendirilah sebenarnya yang memframing, bukan saya. Jadi begini. Ya. Ingat ya, Bang, sebelum agama Islam muncul di abad ke-7, Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Arab Kristen, Kristen Syria, mereka menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika di Alkitab kami juga ditulis kata Allah, apakah itu jadi juga menimbulkan reaksi dari orang Islam? Sementara Kristen yang terlebih dahulu, Abang. Makanya Abang itu jangan mau menang sendiri, Bang. Ketika kalian dengan seenaknya menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, ada apa lagi tuduhan-tuduhan yang lain itu, kalian seenaknya saja. Ketika saya punya hak menuliskan di sini Yesus Allah yang Maha Kuasa, lalu kenapa Abang jadi nuduh saya framing? Kenapa Abang jadi panas? Kenapa Abang jadi mau pengen apa gitu, timbul tanduk? Ya, jadi saling menghormati aja, Abang. Ya, maka ini yang penting. Kalau Abang bertanya di sini, saya akan jawab. Tapi kalau Abang menuduh saya juga memframing lah, menimbulkan reaksi lah, dan segala macam, itu kan asumsi Abang. Indonesia sudah merdeka 79 tahun, Abang. Jangan lagi kami dijajah lagi hanya karena saya menggunakan kata Allah. Saya punya hak, Bang. Ya. Nah, sekarang artinya kalau di satu hal ya lebih banyak mudarat atau lebih banyak keburukan dibanding kemanfaatan. Saya coba tanya dulu. Satu hal atau satu perbuatan ini kalau kita kerjakan lebih banyak keburukan daripada kebaikan, kira-kira dikerjakan atau enggak? Di dalam itu kan bagi agama Abang. Bagi agama Abang. Bentar dulu, Bang. Kamu bilang mana lebih banyak mudorotnya apa keberuntungannya loh? Bagi agama Abang kan Yesus itu bukan Allah. Jadi jangan pasangkan pandangan iman Abang ke Kristen, Bang. Begini. Nah, contoh, Bang. Contoh, di dalam iman Kristen, Bang, poligami itu nggak boleh. Itu dosa besar. Tapi apakah kami harus memasakkan pandangan kami itu ke agama kalian, di mana agama Abang bisa poligami? Ya. Ayo. Di dalam iman Kristen itu dosa besar itu poligami itu. Ya. Najis itu dalam iman Kristen, Bang. Ya, kami hargai. Menimbulkan ya bukan gitu, maksudnya gini, ketika saya di sini menuliskan kata Allah, terus Abang juga sudah nanya, "Kenapa kamu menulis kata Allah?" Ada dasarnya, Bang, dalam Alkitab saya. Saya tunjukkan lagi datanya dan dalilnya. Tuhan berfirman, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu Abang bilang, "Mana? Janganlah begini, begitu. Mana lebih banyak mudorotnya atau apanya?" Itu kan di agama Abang. Istilahnya kalian memandang, oh ini kayaknya memandang nggak bagus jadinya. Loh, kalau Abang pasangkan pandangan iman kalian ke iman kami, di dalam iman kami, poligami itu dosa besar, najis dalam iman kami. Lalu apakah kami pasangkan itu pandangan kami ke agama kalian, supaya kalian nggak boleh melakukan itu? Ya itu dia, Bang. Ya nggak boleh kan? Nah, ini lagi. Ya, di dalam agama Kristen, ya, apabila ada dua pilihan, ya, ada satu perbuatan. Misalkan ini Mbak Mihalani, ya, ada satu perbuatan. Mbak Mihalani mau melakukan suatu perbuatan yang mana kalau dilakukan perbuatan ini akan lebih banyak mendatangkan keburukan, lebih banyak mendatangkan kemudaratan tadi dibanding mendatangkan kemanfaatan. Kira-kira di dalam Kristen hukumnya bagaimana? ya contohnya apa, Bang, yang tidak menguntungkan itu? Di dalam iman Kristen, Bang, yang tidak menguntungkan itu, yang tidak boleh dilakukan itu adalah dosa, kenajisan, poligami seperti tadi. Nggak boleh itu dilakukan. Selingkuh nggak boleh. Ya, nyimpan perempuan di sana sini nggak boleh. Nyimpan laki-laki di sana sini nggak boleh. Itu nggak boleh dilakukan iman Kristen, Bang. Tapi
Tapi kalau Yesus Allah yang Maha Kuasa itu memang harus kita sebarkan di seluruh dunia. Itu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Masyurkanlah namaku. Yesaya 12. Contoh secara spesifik. Paling tidak, kalau Mbak Mika nanti orang yang saya lihat cerdas, paling tidak tuh bisa memahami apa yang saya maksudkan. Jadi di dalam agama Kristen, kalau di dalam ini saya ceritakannya, kalau di dalam agama Islam, walaupun itu suatu hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi kalau kita kerjakan bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih banyak, sedangkan kemanfaatannya itu lebih sedikit, maka perbuatan ini walaupun dibolehkan di dalam agama, maka perbuatan ini di dalam Islam lebih baik ditinggalkan. Ya silakan Bang, apa yang dimain dalam iman Abang lakukan. Tapi Abang itu harus toleransi kepada agama lain. Abang tahu nggak arti toleransi apa? Membiarkan. Jadi ketika saya di sini tulis Yesus Allah yang Maha Kuasa, itu hak saya Bang. Saya ini Di dalam punya Kristen, hak. ya, maka saya paham. Itu saya ngerti, saya paham. Maka mau saya tanyakan, kalau di dalam agama Kristen, kan saya kan nggak tahu nih Kristen nih. Ya, saya nggak tahu nih. Di dalam agama Kristen, bagaimana seandainya seseorang akan melakukan sesuatu, dan sesuatu itu masih diperbolehkan di dalam Kristen itu, dan masih diperbolehkan. Tetapi kalau dikerjakan akan lebih mendatangkan banyak mudarat, banyak keburukan dibanding kemanfaatannya. Kira-kira hukumnya seperti apa? Di dalam Islam kami bisa langsung memberikan hukum. Masa di Kristen tidak bisa memberikan hukum? Harusnya bisa. Kalau Mbak Mirhana tahu, tolong menjawab. Abang Abu, iya. Seperti ini logat saya ngomong. Ya nggak apa-apa Abang. Jadi orang Bugis tuh logatnya agak kayak ini marah, padahal marah. Ya Mbak Mirhana ya. Nah, dan saya harap ini kita bisa hanya sekali bisa dialog seperti ini, nanti juga bisa dialog. Tolong dijawab. Iya Bang. Abangku yang terhormat, iman di dalam agama Islam itu atau ajaran agama Islam itu berbeda dengan Kristen. Tadi Abang bilang kalau lebih banyak mudorotnya dibanding kemanfaatannya, ya boleh dilakukan atau tidak. Di dalam iman Kristen nggak seperti itu Abang. Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi nggak ada di sini. Kayaknya ini walaupun buruk, tapi kalau dilakukan ada manfaatnya dikit, lalu dilakukan aja lah. Dalam Tuhan Yesus nggak boleh seperti itu Abang. Kita harus melakukan kebenaran. Tidak boleh suam-suam kuku juga Abang. Di kitab Wahyu firman Tuhan tertulis, kita kalau suam-suam kuku, walaupun nih, contoh nih, kita bisa berbohong demi kebaikan, nggak boleh. Makanya udah jelas firman Tuhan Matius 5:37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi yang saya lakukan di sini berasal dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh saya memberitakan Injil, memasyurkan namanya yang tertulis di Yesaya 12. Masyurkanlah namaku di seluruh bumi, agar seluruh dunia tahu siapa dia sesungguhnya. Dialah Tuhan Allah yang sejati, Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya tulis di sini Allah yang Maha Kuasa, ada dasarnya, ada dalilnya dalam Alkitab Bang. Kecuali di dalam Alkitab kami tidak ada tertulis Yesus Allah yang Maha Kuasa, lalu saya tulis, mungkin boleh dikoreksi saya, dan saya pun akan mau mengikutinya. Ini ada dasarnya, ada dalilnya tertulis jelas. Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, dan saya bangga menulisnya. Saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Gitu Abang, jadi saling menghormati aja Bang. Kalau Abang mau bertanya tentang kitab silahkan. Kalau mau diskusi seperti tadi Ustadz Yusuf, ketika Ustadz Yusuf datang ke sini baru saya live, ayo diskusi Mikana, ayo. Tapi diskusi masih sebatas yang santun lah Bang, jangan menghina juga, jangan jadi merendahkan gitu, nggak boleh menghujat. Bahkan saya di sini, penonton saya orang Kristen, saya selalu saya nasihati, tolong ya teman-teman, kalian jangan typing menghina junjungan agama lain, karena itu nggak boleh. Ajaran Tuhan Yesus Kristus juga tidak boleh menghina agama lain, nggak boleh menghina orang lain. Nah, seperti itu Bang Abu. Kayaknya mirip ya. Jadi yang disampaikan Mbak Mirhana ini mirip itu di dalam Islam. Ya makanya saya asik ngikuti itu, saya ikuti. Jadi cuma saya ini mohon maaf, artinya karena banyak persamaan tadi, jadi kayaknya ini jadi ada timbul, apakah kita Islam yang meniru Kristen atau Kristen jangan-jangan yang niru Islam, karena banyak persamaan tadi ya. Nah, oke Bang. Kalau Abang berpikir seperti itu, bagus Bang. Apakah Islam yang meniru Kristen atau Kristen yang meniru Islam? Nah, kita balik ke sejarah. Yang pertama sekali ada Bang, itu Kristen. Islam muncul di abad ke-7. Di abad pertama Kristen sudah ada Abang. Iya, jadi tidak mungkin yang pertama sekali ada mencontek atau meniru yang belakangan hadir. Betul nggak teman-teman? Ya, saya catat, nanti saya pelajari. Dicatat ya. Iya. Iya. Abad pertama, Islam di abad ke-7.
Iya, Kristen di abad pertama sudah ada. Islam itu baru muncul di abad ke-7. Dari sini bisa kita nilai, Kristen yang muncul iya, di Indonesia. pokoknya di seluruh dunia ini Islam itu lahir abad ke-7. Kristen di abad pertama sudah ada. Maka bisa kita nilai nggak mungkin Kristen meniru Islam. Mohon maaf, Nggak mungkin banget, nggak masuk logika. Ya, itu betul. Saya setuju. Nggak mungkin abad pertama meniru abad ke-7. Cuman Good bang, pinter bang. perlu juga. Jadi kita belajar adil ya, Mbak. Karena ya kita belajar Iya, adil. betul. Di Al-Quran itu disebutkan jangan sampai kebencian kita kepada seseorang, kepada suatu kaum sampai membuat kita tidak bisa adil. Kami juga berharap Mbak Mikana juga bisa berlaku adil. Tadi Mbak Mikana mengatakan Kristen di abad pertama, Islam di abad kedua muncul. Nah, pertanyaan saya tadi kan Abad ke-7, bukan abad kedua, abad ke-7 bang. Ya, atau di seluruh dunia. Mbak Mikana mengatakan seluruh dunia. Ya, ini nanti saya catat, saya akan cari. Tapi makanya saya lihat ini rajin live streaming kayaknya setiap hari. Ini nanti kita bisa diskusi lagi. Silakan. Iya, jadi Kristen itu sudah ada di abad pertama bang, yang berasal dari Yerusalem. Kalau Islam kan di abad ke-7 yang berasal dari Arab. Betul kan? Nah, jadi tidak mungkin bang abad pertama mencontek atau meniru abad ke-7. Karena semua sudah lengkap ditulis dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab kami, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ditulis 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi, abad pertama. Dan semua lengkap ditulis di situ, termasuk memakai kerudung bang, sudah ada diajarkan. Makanya saya kembali ke Alkitab, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Alkitab, itu yang saya lakukan. Ini juga menarik. Maka sudah berapa kali, ini bukan pertama sekali saya melihat live streaming. Biasa sama jam 1 saya masih lihat, masih live streaming orang ini. Jadi ini barusan Mbak Mikana ngomong juga diatur di dalam kitab Kristen pakai kerudung. Berarti inilah yang Mbak Mikana pakai, inilah yang mewujudkan dari kitab Mbak Mikana gitu. Iya betul abangku. Kemudian pertanyaan saya lagi. Satu lagi aja lagi abang ya, bergantian sama yang lain ya abangku ya. Oke, siap. Pertanyaan saya apa tadi ya? Oh, masalah. Pertanyaan saya, Mbak Mikana, ini mohon maaf, ini mungkin agak ke pribadi. Mbak Mikana di dalam agama Kristen nih, bukan itu, yang lain saja. Di dalam Islam kami ya, nanti ada pertanyaan ini. Di dalam Islam kita tuh sumber rujukan kita dalam beragama itu kan yang perlu juga sebagai informasi untuk saudara-saudaraku dari kaum atau dari agama apapun. Di dalam Islam tuh sumber rujukannya bukan hanya Al-Quran, ya, bukan hanya Al-Quran, tapi ada di dalam hadis. Karena hadis ini pun banyak bertebaran di kitab-kitabnya alim ulama ataupun para perawi hadis. Jadi saya berapa kali Mbak Mikana tuh mengatakan di kitab mana itu, di kitab mana. Nah saya juga mau bertanya. Jadi orang Kristen ini, agama saudara saya yang orang-orang beragama Kristen, itu sumber rujukannya tuh apa saja tuh? Kalau kami tadi kan saya jelaskan ada Al-Quran, ada hadis Nabi, kemudian dari Al-Quran hadis Nabi ini nanti oleh alim ulama dijadikan ada nama ijma, ada nama qiyas ya. Nah, kalau di dalam Kristen ini apa saja sumber hukum sehingga bisa menghukumi suatu perbuatan tuh ini sumbernya ini gitu. Iya. Jadi sumber hukum atau landasan iman kami itu adalah Alkitab, Abang. Di mana Alkitab ini terdiri dari kitab-kitab Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jadi 66 kitab inilah yang menjadi landasan iman kami. Di luar Alkitab kami tidak boleh percaya. Alkitab itu sudah sempurna, lengkap. Maka kita tidak boleh percaya kepada kitab-kitab lain atau buku-buku lain atau apapun itu selain Alkitab, Abang. Sudah sangat sempurna. Bahkan Alkitab ini terdiri dari kurang lebih 31 atau 32 ribu ayat. Sangat banyak. Makanya karena saking banyaknya sangat lengkap. Dan Kejadian sampai Wahyu atau Alkitab ini itu pure firman Tuhan Yesus Kristus Allah yang maha tinggi. Kejadian sampai Wahyu sangat lengkap, sangat sempurna. Jadi kita nggak boleh percaya rujukan-rujukan contoh dari tafsiran teolog-teolog ini, sekalipun dia disebut itu teolog yang sampai doktor, profesor, insinyur, nggak boleh, Bang. Kita harus percaya apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu sumber iman kami. Berarti tidak berlandaskan lagi kepada teolog-teolog tadi itu yang maksudkan.
Ya, ada banyak teolog. Tapi kalau tafsirannya salah, menyimpang dari apa yang tertulis, kita nggak boleh percaya. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Makanya sumber iman kami atau landasan iman kami itu hanya Alkitab, Abang. Nggak boleh di luar itu. Alkitab dan apa tadi disebutkan ada 66? Iya, karena Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Perjanjian Lama itu, Bang, tahun sebelum Masehi. Dan Perjanjian Baru itu tahun Masehi. Makanya seluruh dunia ini, Bang, mengikuti tahun Perjanjian Lama dan tahun Perjanjian Baru, Abangku. Ya. Karena kita kan memakai kalender Masehi. Kalender Masehi itu dari Alkitab, Abang. Dan di Alkitab juga sudah dituliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 dia berhenti karena sudah sempurna semua yang diciptakan. Makanya seluruh dunia, Bang, mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, Abangku. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama, Ya, Abang Abu. banyak. Saya perlu Iya. lagi. Artinya saya tetap dengan keyakinan saya insya Allah sampai mati. Ya, Mbak Mifana tadi setiap orang dia turun sendiri atau diturunkan kan mendoakan, ya kan, mendoakan atas nama Tuhan Yesus dan segala macam. Saya juga sebagai orang beriman, kami juga mendoakan. Artinya boleh-boleh saja dong, Iya. ya. Ya, boleh. Dan Mbak Mifana yang lain juga diberikan petunjuk oleh Allah, seperti Mbak Mifana juga. Iya, Bang. Oke, makasih banyak Mbak Mifana, insya Allah ketemu lagi nanti. Ya Bang, boleh dicatat dulu nanti pertanyaannya apa saja Bang. Besok-besok naik lagi ke sini ya. Terima kasih ya Bang Abu sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasi memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Abu yang cakep dan manis. Yang bisa mengampuni manusia dalam setiap dosa dan pelanggarannya adalah berbentuk manusia. Karena kita bersalah kepada sesama, karena kita bersalah kepada manusia, maka dalam bentuk manusialah yang harus mengorbankan dirinya untuk sebagai korban penebusan dosa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya apa yang kita telah dengar boleh menjadi renungan bagi kita semuanya. Dan buat umat muslim, kalau teman-teman semuanya kepingin belajar, saksikan video ini dan simak baik-baik agar saudara semakin cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.